Gadis itu hanya menepuk lembut bahu seorang putri bangsawan. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Dalam sekejap, tubuh sang putri terbelah menjadi dua sosok berbeda. Kerumunan langsung diliputi teror. Barulah saat itu semua orang menyadari kenyataan mengerikan. Selama ini, tubuh putri bangsawan tersebut telah dikuasai oleh orang lain melalui ilmu hitam. Identitas gadis itu pun akhirnya terungkap. Ia adalah peminjam bilah terakhir yang masih berjalan di dunia. Siapapun yang meminjam bilah darinya akan dibantu untuk menyelesaikan satu masalah besar. Namun, setiap bilah yang dipinjam harus dibayar kembali. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu menemukan seorang wanita berbaju merah yang sedang berusaha mencuri keberuntungan tunangannya. Saat hendak menanyakan siapa dalang di balik perbuatan tersebut, wanita berbaju merah itu melarikan diri. Gadis itu dan tunangannya mengejar jejaknya hingga ke sebuah teater. Namun, wanita berbaju merah tersebut menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya, mereka justru menemukan seorang putri bangsawan yang pernah meminjam bilah. Keluarga putri bangsawan itu telah lama jatuh miskin, sehingga kini ia hidup sebagai seorang aktris. Gadis itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menagih utang bilah yang pernah dipinjam. Namun putri bangsawan itu terlihat bingung dan bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminjam bilah apapun. Jawaban itu membuat gadis tersebut curiga. Ia mulai menduga bahwa wanita di hadapannya bukanlah putri bangsawan yang asli. Saat gadis itu hendak membongkar kebenaran, seorang jenderal berpangkat tinggi tiba bersama para prajuritnya. Dengan marah, sang jenderal menuduh tunangan gadis itu telah mempermalukan wanita yang ia cintai dan mempertanyakan apakah ia berniat memulai perang. Tunangan gadis itu dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud memprovokasi siapapun. Ia hanya menemani gadis tersebut untuk menagih utang bilah. Namun, penjelasan itu justru membuat sang jenderal semakin meremehkan mereka. Ia mengejek tunangan gadis itu karena memiliki calon istri dari kalangan bangsawan, tetapi masih mau mempercayai cerita pengumpulan utang yang terdengar konyol. Mendengar penghinaan itu, tunangan gadis tersebut langsung menembakkan anak panah ke wajah sang jenderal sebagai peringatan agar tidak menghina gadis yang ia cintai. Barulah setelah itu, sang jenderal menahan kesombongannya. Ia menyuruh gadis tersebut segera menagih utang dan pergi. Namun sebelum pergi, gadis itu dengan tenang mengingatkan sang jenderal. Ia bertanya apakah sang jenderal juga ingin meminjam bilah, karena bencana besar akan menimpanya akibat wanita yang ia cintai. Sang jenderal menganggap gadis itu hanya berpura-pura mistis dan menolak tawaran tersebut. Melihat hal itu, gadis tersebut tidak lagi memperdulikan sang jenderal. Ia justru menatap putri bangsawan itu dan mengajukan satu pertanyaan mengejutkan. Apakah ia telah membunuh suaminya sendiri? Kerumunan langsung gempar. Putri bangsawan itu marah besar dan menuduh gadis tersebut berbicara sembarangan. Namun gadis itu langsung melakukan sebuah ritual di tempat. Dalam sekejap, sebuah boneka muncul di atas panggung. Boneka itu terbuat dari kulit suami putri bangsawan tersebut. Melihat bukti itu, putri bangsawan tersebut akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa dahulu ia kabur bersama suaminya demi cinta. Namun setelah menikah, suaminya berubah menjadi pria kejam yang hanya memukul dan menghina